Oh ya, kalian data warehouse-nya ada praktikum kan ya, bener nggak? Kameranya tetap nyalakan ya, yang kameranya tetap nyalakan. Kalian ada praktikum nggak? Ada praktikum kan ya? Ada, Bu. Praktikumnya sekarang udah sampai mana? Lab-nya udah sampai mana? Lab-nya itu kalau nggak salah project ya, project kelompok, begitu benar nggak? Ada yang boleh bantu jawab? Iya, Bu. Ya. Project. Kevin ya, project ya Kevin ya. Sekarang udah sampai mana Kevin? Benar, Bu. Dia ada kuis ada kuis 1, kuis 2 apa terakhir kumpul project aja sekarang modelnya? Ada kuis, Bu. Kuis Nanti ada project juga. Ada project juga. Nah, itu project itu final project ya? Iya. Nah, itu jangan sampai ada yang nyontek ya, soalnya saya pernah ketemu aduan dari mahasiswa sih, dia ngadu 2 kejadian itu dia ikut SP karena entah kenapa kok proyeknya bisa mirip sama teman kelompok lainnya gitu. Nah itu hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kayak gitu, soalnya saya mengalami itu 2 kejadian kayak gitu, mahasiswanya ikut SP sama saya. Terus dia cerita SP-nya karena lab-nya, proyeknya tuh dianggap nyontek sama kelompok lain, hati-hati kayak gitu. Nah ini seharusnya sih nggak terlalu susah karena di akhir ujian akhirnya tuh hanya kumpul proyek aja. Kayak instalannya dikasih dari lab apa enggak? Dikasih ya? Dikasih tahu dong. Dikasih ya. Kalau kelasnya si Kevin, Alsut kayaknya teman-temannya banyak yang anak lab tuh, kayaknya kelasnya nggak masalah. Oke, kita sekarang masuk materinya tentang Excel ya. Oh ya sebentar, biar dijawab. Selamat pagi, kayaknya seharusnya bisa ya, cuma boleh nggak misalnya Pak Didi mahasiswa boleh merekam nggak Pak Didi? Pak Didi. Enggak, mahasiswanya nanya dia boleh. Ya, Bu. Dosennya, mahasiswanya. Nanti paling yang merekam ibu kan, nanti minta recordnya kita. Oh gitu, jadi dia nggak boleh dijadiin proses untuk rekam. Ibu aja yang merekam nggak bisa. Kan ini pasti kerekam. Oh iya. Soalnya kemarin itu ada mahasiswa kita rekamannya. Ini dia di materi yang nggak jelas ya, tapi tentunya dia kita LSD. Iya betul. Tadi barusan ada yang tanya, Bu, kan mau merekam, kan saya kan biasanya kita masih jadi ngomong-ngomongnya dulu boleh apa nggak? Paling kalau minta rekaman ke ini sih, nanti nggak bantuan. Tapi dia nggak boleh saya kasih satu. Boleh. Oh, nggak boleh tuh tadi siapa yang nanya? Paling masuk saya. Oh iya, nanti atau ibu yang minta rekamannya. Tapi dia nggak boleh saya kasih itu. Tadi siapa yang nanya minta rekam? Siapa tadi? Michael, Bu. Ya, Michael tadi barusan ada petugas AOC-nya. Dosennya nggak bisa kasih hak untuk kalian untuk merekam. Kalau mau kalian merekam sendiri atau nanti minta ke LST yang bayar. LST sebutin shift-nya sama tanggalnya. Mata kuliah, kelas, shift sama tanggal. Nah nanti dikasih gitu. Tapi kalau saya nggak bisa kasih hak kalian untuk merekam, gitu ya. Oke, nggak apa-apa Bu, makasih Bu. Yo, itu Pak Didik tadi kebetulan orang LST-nya datang. Iya, Bu. Nah, sekarang Ya. Nah, slide-nya PPT bener nggak? Bener ya. Nah, sekarang kita masuk materinya tentang ETL. ETL itu extract, transform, dan loading. Kalau kalian masih ingat arsitektur data warehouse, ya sama nggak? Di sini kita lihat di sebelah kiri itu adalah data source, sumber data. Kemudian di tengahnya adalah data warehouse. Terus di sebelah kanannya itu adalah visualisasinya. Visualisasi itu adalah visualisasi dari data warehouse itu sendiri. Karena data warehouse itu kan sebenarnya hanya tempat untuk menyimpan data saja. Datanya harus bisa ditampilkan dan visualisasikan. Nah, proses untuk dari sumber data bisa masuk ke dalam data warehouse itu melalui proses yang namanya ETL, extract, transform, dan loading. Nah, sumber data dari data warehouse itu bisa dari beragam bentuk.
bisa dari CSV, bisa juga dari database. Itu kalau dilihat dari jenis filenya. Tapi kalau dilihat dari sumber datanya, bisa berasal dari eksternal dan dari internal perusahaan. Supaya bisa masuk ke dalam data warehouse, kita melalui prosesnya ETL. ETL, extract, transform, dan loading. Sekarang saya mau tanya ke kalian, kenapa kok perlu melalui ETL? Kenapa nggak cuma diimport aja? Kenapa alasannya? Siapa yang mau jawab? Sebutin kelas siapa, nanti dosennya bisa kasih tambahan nilai. Kenapa kok butuh ETL? Kenapa nggak cuma import aja? Siapa yang mau jawab? Bu. Siapa nih? Farhan, Bu. Farhan Triputra, Farhan, Bu. kelasnya siapa? Kelasnya Bu Nadila, Bu. Iya, kelasnya Bu Nadila. Apa jawabannya Farhan? Setahu saya sih kalau misalnya butuh ETL tuh karena butuh penyesuaian datanya, Bu. Karena kan dari beberapa source tuh tipe datanya beda gitu, Bu. Jadi dibutuhkan penyesuaian datanya dulu. Jadi ada isu perlu untuk menyesuaikan tipe data. Kalau import langsung itu nggak bisa gitu ya? Iya, Bu. Jadi ada isu, perlu keseragaman format data. Terus apa lagi alasannya? Kenapa kok kita butuh ETL nggak import langsung? Ada lagi yang mau jawab? Datanya masih kotor gitu, Bu, masih dirty data gitu. Siapa? Yang jawab siapa nih? Zaki, Bu. Zaki kelas apa? Kelas Bu Nadila, Bu. Oh, kelas Bu Nadila. Oke. Apa isunya Zaki? Datanya masih dirty gitu, masih kotor. Oke, ada masih isu. Banyak bagian yang missing gitu. Ya, ada isu yang kedua adalah datanya masih belum bersih. Ada lagi kenapa perlu di ETL? Ada lagi yang mau jawab? Ayo. Kelasnya saya, kelasnya Pak Didi, kelasnya Pak Reza, mana anaknya? Saya mau jawab. Siapa? Angel dari kelas Ibu. Oh ya, oke. Apa Angel? Struktur datanya beda, Bu. Ada yang semi-structure, ada yang unstructured, dan lain-lain. Ya, nah ya. Ya benar. Jadi kalau dari di sini kita data warehouse-nya yang ini ya, Angel, fokusnya yang ke structure gitu ya. Jadi kita belum, tapi itu betul sih alasannya. Juga termasuk karena tapi kita di sini fokusnya ke yang data warehouse yang structure. Tadi benar jawaban Farhan sama siapa tadi ya, apa ya? Itu isunya kenapa butuh ETL? Satu isu masalah struktur dan format data. Terus yang kedua isunya adalah masalah datanya itu banyak yang noise. Kemungkinan ada noise sama isu structure data. Data noise dan isu format data yang benar yang belum sama. Kita lihat. Kan katanya ekstrak, transform, sama loading. Ada yang mau kasih tahu nggak di ekstrak itu kira-kira apa yang dilakukan? Di ekstrak apa yang kita lakukan? Ada dari database. Apa? Kenapa? Siapa yang jawab? Diekstrak proses memilih dan mengambil data ya, Bu. Memilih dan mengambil data. Oke. Ini siapa namanya? Saya Oki, Bu. Oki, kelasnya? Bu Nadila. Nadila, oke. Kalau ditransform, apa yang dilakukan? Kalau ditransform, apa yang dilakukan? Ada yang udah baca belum? Mengubah datanya ya, Bu. Apa? Mengubah datanya ke Mengubah datanya ke bentuk yang diinginkan. Ini siapa namanya? Kevin Alexander, Bu, kelas Ibu. Saya ya, oke Kevin ya. Terus di loading apa yang dilakukan? Penyimpanan data ke warehouse, Bu. Oke, ini siapa yang jawab? Jesselyn, Bu. Jesselyn kelas saya ya, Evan? Bukan. Kelasnya Pak Le. Kelasnya Pak Le, oh ya, oke. Itu dulu, Bu, saya sekelas sama saya. Iya, itu ya. Nah, sekarang ada ETL, ada data pre-processing. Data pre-processing ini merupakan bagian dari untuk di data warehouse ya.
data preprocessing ini merupakan bagian dari ETL. Nah, sekarang kita lihat dulu istilah data preprocessing. Data preprocessing ini adalah teknik untuk mentransform raw data. Raw data itu adalah sumber data. Kalau di data warehouse berarti dia bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan ke dalam format tadi yang jawab ada isu format ya, ke dalam format yang dipahami oleh komputer. Sehingga data kenapa kita perlu melakukan preprocessing? Karena di dunia nyata data itu tadi kata siapa jawabnya dirty. Jadi ada mungkin aja tidak lengkap, tidak konsisten dan mungkin ada errornya. Ini definisi preprocessing. Nah, preprocessing ini kalau di dalam data warehouse dia merupakan bagian dari ETL. Kalau di data mining, preprocessing ini merupakan bagian dari KDD. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ETL-nya, baru masuk ke ETL. Nah, di sini kita lihat preprocessing dulu ya. Ini masih ingat di materi yang data mining, preprocessing itu yang dilakukan 4. Yang pertama cleaning, integration, transformation, sama reduction. Ada yang masih ingat nggak di cleaning ini apa yang dilakukan? Ada yang masih ingat nggak di cleaning ini apa yang dilakukan? Siapa yang menjawab? Di cleaning apa yang dilakukan? Ada yang udah baca belum? Silakan. Mungkin format datanya disamakan ya, Bu. Itu cleaning apa transfer? Apa? Kalau di cleaning siapa yang jawab nih barusan? Bu. Siapa nih? Mengisi data yang hilang bukan? Isi data yang hilang nih siapa yang jawab? Vicenza. Kelasnya? Kelasnya Pak Didik. Pak Didik ya. Ya betul, salah satu yang dilakukan di cleansing itu adalah mengisi data yang masih empty. Kita lihat ya. Di cleansing atau cleaning atau cleansing itu kuncinya adalah membersihkan data missing value, yang ada yang missing value diisi. Jadi yang dilakukan di cleaning adalah kalau ada yang missing value diisi, kalau ada noise di smoothing, kalau ada data yang tidak konsisten di resolve, dan kalau ada outlier itu diidentifikasi. Nah, kalau ada yang missing diisi. Misalnya ada yang empty ya itu diisi. Misinya gimana caranya? Masih ingat nggak di data mining? 1, kalau data yang tipe datanya karakter bisa diisi dengan misalnya NA gitu ya. 2, kalau data yang tipenya numerik bisa diisi dengan misalnya kalau yang di binding tuh ya masih ingat nggak kemarin? Nilai rata-rata, atau bisa juga diisi dengan, bisa isi nilai rata-rata. Nah, kalau kita data cleaning dengan cara missing value are filled, itu keuntungannya apa? Jumlah record yang ada di dalam data source kita tidak berkurang. Kalau misalnya yang missing value-nya itu dihapus barisnya, misalnya kita punya data 1000, ternyata yang ada missing value itu 400 baris, udah deh 400 baris kita berkurang. Tapi kita bisa atasi supaya datanya nggak hilang, recordnya nggak kehapus dengan missing value are filled, mengisi missing value itu dengan nilai. Kalau karakter misalnya pakai NA, kalau numerik pakai nilai rata-rata. Tapi ada kelemahannya lagi. Kalau kita proses dengan mining, itu mungkin tidak menghasilkan nilai akurasi yang sebenarnya, karena nilai yang kita isi itu kan belum tentu nilai yang sebenarnya ya. Nah, kayak gitu. Kalau yang kedua, noise data is smoothing. Seperti ini yang kemarin di data mining. Kalau data yang bentuknya numerik, kalau data yang bentuknya numerik itu kan misalnya umur. Umur orang kan beragam, rentangnya dari 0 sampai 100. Nah, itu nggak mungkin angka 0 sampai 100 itu kita letakkan di dalam data source. Kalau untuk keperluan data mining ya, itu perlu di smoothing, misalnya dibikin range segala macam. Tapi kalau untuk data warehouse itu nggak masalah, nggak perlu di smoothing juga nggak masalah. Karena kita nanti menarik datanya, tampilan visualnya dalam bentuk grafik dan dashboard, nggak masalah. Nah, yang berikutnya kalau data yang tidak inkonsisten itu di resolve, misalnya untuk grade.
kita ada yang isi grade-nya ABC, ada yang isi grade-nya 1, 2, 3, nah itu dibuat seragam supaya nilainya konsisten. Nah kalau ada yang outlier ini sebenarnya kalau di data warehouse sih nggak masalah. Ini nanti masalahnya yang di data mining. Outlier tuh orang yang beda dengan yang standar lah. Misalnya standarnya orang itu misalnya jalannya maju, ini jalannya mundur. Nah itu outlier. Berbeda dengan yang kebiasaannya. Ini masuk ke data. Terus data integration tadi kan karena sumber data untuk data warehouse itu adalah dari beragam sumber. Di sini dia mengcombine data ke dalam tempat tertentu. Datanya berasal dari beragam sumber, diletakkan ke dalam tempat penyimpanan tertentu. Kalau di sini nanti di data warehouse, kita letakkan ini di staging area. Nanti integration ini kalau di data warehouse masuknya di tahap, saya lupa, loading apa transform, saya lupa. Nah, berikutnya transformation, ini tadi siapa yang jawab ini, isunya ada standar. Konsolidasi data ke dalam bentuk data standar yang memang digunakan oleh perusahaan. Misalnya untuk ukuran apa ya, kalau kilometer itu apa, panjang gitu ya. Misalnya panjang itu satuannya ada apa yang kita peroleh datanya, ada yang departemen A untuk panjang pakainya senti, departemen B untuk panjang pakainya inci, departemen D ukuran panjang pakai meter. Nah, kita perlu buat perusahaan kita sebenarnya pakainya apa sih satuannya. Nah, itu yang dilakukan di ini, di transform salah satunya. Kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke data preprocessing. Terus yang terakhir itu data reduction. Data reduction itu ada mereduksi atau membuat datanya direduksi ke dalam bentuk yang lebih sederhana, tapi dari secara isi datanya itu secara isi itu tidak mengurangi isi data. Tampilannya menjadi lebih sederhana, tapi secara isi datanya itu nggak berkurang. Nah itu data reduction. Kalau untuk visualisasi itu paling gampang kita pakai histogram. Histogram itu kayak nah, kalau untuk reduction itu paling gampang kita pakainya untuk visualisasi. Pakai histogram. Histogram itu bentuknya kayak gini. Nah, ini termasuk teknik data reduction untuk visualisasi. Jadi bentuknya lebih sederhana, tapi dia tidak mengurangi jumlah data, datanya tidak ada yang kita hapus, tapi tampilannya lebih sederhana. Bentuknya dalam bentuk histogram. Kalau nanti di data mining ada yang namanya VCG, tapi kita nggak jelasin di sini ya. Sekarang kita ke SQL-nya langsung. Mungkin kita lihat video dulu ya, SQL. Sekarang tampilannya YouTube, benar? Benar, Bu. I'm Jared Hillam. Today I want to offer up a challenge to all those that are watching this video. Find something in the room you're in that has never had any data associated to it. Go ahead, look around. Unless you find yourself watching this in the middle of no man's land, chances are that a very high percentage of everything around you has been represented by data at some point in its life cycle. That's pretty amazing, isn't it? So in many ways, you can imagine that our digital world of data
is a representation of the physical world around us. And indeed, it would be nearly impossible for organizations to accurately describe themselves if they didn't have access to this type of data today. And just as organizations need to manage their physical assets, they likewise need to manage their data assets. After all, they are a representation of the physical world. And this is the point where I introduce you to something called an ETL tool. ETL stands for Extract, Transform, and Load. Just as its name implies, ETL tools extract data from a source, transform the data while in transit, then it loads the data into a target storage of choice. These movements of data can be scheduled on a regular basis or triggered to occur. The types of projects that ETL tools are used for vary greatly, as these tools are built to be very flexible. Some common projects would be rolling up transaction data for business people to work with, which we commonly call data marts or data warehouses, migrating application data from old systems to new ones, integrating data from recent corporate mergers and acquisitions, and integrating data from external suppliers or partners. The list of possible uses for an ETL tool extends well beyond the scope of this presentation, but hopefully you'll walk away from this video with an appreciation for how critical these systems can become to the day-to-day operation of a business. To highlight life without an ETL tool, imagine having to be an expert at every source of data your organization owns and trying to hand code all the data movement requirements we discussed earlier. Now here is where I want to provide a warning. When you use an ETL tool, you will marry your organization to it. This is because a large body of logic will be designed in the data movement process, and it will become part of the lifeblood for running your business. So the purchase and use of an ETL tool is a very strategic move, even if it's intended for a small tactical project to begin with. So before you marry yourself to your ETL tool, make sure that you're not painting yourself into a corner, as ETL tool migrations are no small effort. Here are areas that you should focus on in determining which ETL tool to choose. 1. Data connectivity. ETL tools should be able to communicate to any source of data, no matter where it comes from. This is critical. You may not have mainframes in-house today, but all it takes is an acquisition of another organization to all of a sudden need to get access to those types of systems. 2. Performance. Moving and changing data can require some serious processing power, so it's important that your ETL tool can scale with its future data growth. 3. Transformation flexibility. Matching, merging, and changing data is critical. ETL tools should provide these and many other package transformations that allow modifications to be made to the data with a simple drag and drop movement. 4. Data quality. Your data isn't clean. I can guarantee it. You will need support for data profiling and data quality, including the ability to validate addresses. The only way you can leverage your data to deliver information is if your data is consistent and clean. 5. Flexible data acquisition options. Once you have your ETL environment developed, you'll want the flexibility to determine whether your data is acquired on a time interval or based on a trigger. This also means that you'll want the flexibility to determine what data gets pulled, whether it's just the new data or all the data at once or even a specific subset of data. 6. Committed vendor to ETL. Remember, you're about to marry yourself to a tool. Be sure your spouse is committed to data management and all the activities around it. Intricity partners with its customers to Kalau kita lihat ya tadi, jadi mengapa kita membutuhkan ETL tadi yang saya tanya di awal? Karena kalau kita lihat ini contoh di sini ya, di dunia nyata ada misalnya informasi tentang ada jendela, ada kursi, ada table, terus ada apa. Nah, bagaimana data-data yang ada di dunia nyata itu, kalau kita butuhkan untuk analisa, itu bisa masuk ke dalam data warehouse kita. Kira-kira konsepnya kayak gitu. Nah, makanya kita butuh melakukan ETL. Tadi di sini ada ilustrasi. Yang di sini, ilustrasinya, kita melakukan ETL contohnya,
Misalnya di situ ada macam-macam data, ada nama, jenis kelamin, alamat, segala macam. Oh, kita membutuhkan nama nih, karena kita misalnya mau membuat data warehouse untuk marketing, karena di situ butuh nama customer. Kita pilihlah tuh data yang kita butuhkan. Oke, ada first name, ada last name. Itu masuk di ekstrak, contohnya ya. Terus kadang ada first name, last name, middle name. Kita perlu itu dijadikan satu atribut aja deh, nggak perlu dipisah jadi 3. Kita misalnya jadi satu, jadi full name aja gitu. Nah, itu contoh yang dilakukan di transform. Atau misalnya kalau alamat, kita ada alamatnya, ada kelurahan, kecamatan, segala macam, itu diekstrak, kita kumpulin data itu, nanti ditransform ternyata kita butuhkan itu jadi satu atribut aja deh, atributnya namanya alamat. Nah, itu yang dilakukan di transform. Nah, yang di loading dia memasukkan hasil transform itu ke database. Kira-kira kayak gitu. And data quality, including the on a poll, whether it's committed vendor to ETL. Remember, Kalau kita nanti mau pilih RTL tools, karena kan kalian belajarnya kita pakai SQL Server dan udah disediain, oke, kamu pakai SQL Server aja. Tapi nanti kalau kalian pas bekerja untuk memilih RTL tools, itu di sini ada panduannya, harus bisa memenuhi 6 syarat ini. Pertama, connectivity. Jadi RTL tools itu harus bisa untuk connectivity ke beberapa sumber data, karena kita lihat ya sumber data untuk data warehouse itu bisa dari CSV, bisa dari database. Jadi isu connectivity untuk dari database, dari RTL kita ke sumber data yang ada yang akan kita letakkan, kita tarik ke dalam data warehouse itu mudah. Terus isu keduanya adalah performance dari RTL tools kita untuk bisa melakukan fungsinya sebagai RTL. Kemudian transformnya misalnya proses transformnya itu untuk convert itu mudah. Terus berikutnya data quality, itu di situ kita di RTL tools itu harus kita bisa melakukan cleaning juga untuk menghasilkan kualitas data yang bagus. Terus fleksibel untuk akuisisi data, kalau yang terakhir ini dukungan vendor ini opsional lah ya. Jadi kalau kalian pilih RTL tools, yang mutlak sih nomor 1, 2, 3, 4, sama 5, itu choice-nya. Kalau di lab kan kalian udah disediakan pakai SQL Server aja, nah itu kita pakai itu. Tapi nanti kalau yang ini bisa jadi pertimbangan pada saat bekerja untuk pilih RTL tools, itu pertimbangannya apa. Oh iya, nanti bisa langsung tanya ya ke dosen Pak Reza, Didi, Nadila, bisa tanya nanti mereka bisa jawab. Karena saya nggak bisa lihat chat selalu. Ya. Makasih Pak Reza. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita masuk ke SQL. Nanti kalau yang bertanya bisa di chat aja, nanti dijawab langsung sama dosen Pak Reza, Pak Le, Pak Didik, Bu Nadila. Soalnya saya nggak bisa terlalu pantau chatnya ya. Nah, sekarang kita di ETL. Di ETL itu ETL itu apa? Kalau ditanya ETL apa, itu adalah dia proses. Proses untuk apa? Untuk mengekstrak data dari eksternal dan internal data. Nah, sekarang saya mau tanya, misalnya contohnya persoalannya apa ya? Binus deh. Kita mau bangun data warehouse untuk Binus. Internal datanya itu apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Jadi untuk data warehouse itu datanya tidak dari eksternal saja, tapi juga dari tidak dari internal saja, tapi juga dari eksternal. Nah, ETL ini adalah proses untuk mengekstrak data dari eksternal atau internal source. Nah, sekarang kita ambil contoh, kita mau bikin data warehouse untuk Binus. Internal source-nya apa? Ayo, internal source-nya contohnya apa? Internal source itu adalah source yang dihasilkan dan di-create dan dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Kalau Binus, kira-kira internal source-nya apa? Kita mau bikin data warehouse buat Binus. Siapa yang bisa jawab? Data mahasiswa, Bu. Ini siapa yang jawab? Aldo, Bu. Aldo kelasnya? Ibu Nadila. Ya, betul. Contohnya data mahasiswa. Itu kalau kita bikin data warehouse untuk Binus, itu internal source. Makasih, Aldo. Ada lagi yang mau jawab? Internal data source untuk Binus. Misalnya kita dapat tugas bikin data warehouse buat Binus. Saya mau coba. Ada yang mau jawab lagi? Saya mau coba, Bu. Siapa nih?
Felix, Bu. Felix Lee. Felix Felix tuh banyak. Felix Lee, ya kelasnya siapa? Kelasnya Pak Reza, Bu. Pak Reza, iya. Apa jawabannya Felix? Data dosen, Bu. Iya benar, data dosen itu kalau untuk kasus BINUS itu internal source, ya benar. Sekarang external source itu dia tidak dimiliki oleh organisasi tersebut dan tidak di-create oleh organisasi tersebut. Kalau contoh kasus kita bikin data warehouse buat BINUS, contohnya apa? External data source. Data siswa atau data sekolah, Bu? Sekolah misalnya SMA gitu ya? Ya. Ya, oke. Siapa yang jawab nih? Angel. Angel kelasnya saya. Oke, makasih Angel. Ya, satu lagi external data source untuk kasus BINUS. Bu, kalau data perusahaan base magang gitu bisa gak, Bu? Iya, bisa, iya. Siapa nih namanya? Kevin Alexander, Bu. Kevin Alexander, pas saya, iya, oke, itu. Misalnya katalog perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta gitu atau di Indonesia itu apa aja, iya. Nah, itu eksternal ya. Nah, itu jadi ETL itu adalah proses untuk mengekstrak data yang asalnya dari eksternal atau yang asalnya dari internal dan eksternal organisasi, kemudian mentransform data tersebut dan meload data tersebut ke data warehouse. Nah, mungkin yang akan jadi potensial problem itu data eksternal atau internal? Untuk ETL ya nanti akan jadi eksternal. Siapa yang jawab? Michael. Kelasnya sih? Dari kelas Pak Didi. Pak Didi. Kenapa Michael yang eksternal source lebih berpotensi jadi masalah? Karena belum tentu standarnya sama perusahaan. Ya, isunya ada standar format data kali ya, format standar apa lagi Michael? Iya, jadi standar formatnya, terus mungkin kolom-kolomnya di tabelnya beda. Ya benar, iya itu yang jadi potensial isu waktu kita mau melakukan ETL itu yang eksternal data, karena dari isu standar format data itu kan masalah gitu ya. Ketersediaan data juga mungkin, misalnya kita butuh data itu, misalnya kayak data sekolah ya, data sekolah mungkin update-nya nggak terlalu setiap tahun update ya, misalnya kalau data perusahaan di Jakarta gitu, itu kan harus apakah penyedia data itu mengupdate datanya secara reguler apa enggak gitu ya. Tapi yang isu utama sih kalau terkait dengan technical ETL itu adalah format data ya benar. Nah, jadi di ekstrak itu data diekstrak dari beberapa source ke dalam staging area. Nah, nanti kalau kita lihat di materi yang saya lupa transform atau apa, proses masuk ke dalam data warehouse-nya itu ada dua. Ada yang melalui diekstrak masuk ke staging, ada juga yang diekstrak langsung masuk ke data warehouse. Nanti ada di slide berikutnya. Kalau di sini dia bilang ekstrak itu adalah ekstrak data dari source data ke dalam staging area. Staging area tuh kayak area sementaranya lah sebelum masuk ke dalam data warehouse. Untuk ekstrak itu bisa ada 3 metode. Ada full ekstrak. Full ekstrak tuh jadi kita punya 100 data langsung masuk ekstrak itu full, semuanya kita langsung masukin, kita ekstrak baik ke dalam staging, melalui staging atau tidak melalui staging. Kalau partial extraction itu dari data source itu tidak semuanya, kita perbagian saja. Ada 2 pilihan untuk partial, without update notification sama with update notification. Nah, jadi kalau parsial itu kan kita kan hanya bagiannya aja, misalnya kita punya data mahasiswa di admisi BINUS gitu ya. Di admisi BINUS itu kan semua mahasiswa yang angkatan kalian, angkatan BINUSian berapa sih? BINUSian berapa kalian ini? 22, Bu. 22, ya bisa 22. Nah, ada semua angkatan lah ya. Nah, tapi yang mau kita masukin ke data warehouse hanya parsial aja, yang BINUSian 22. Itu kita masukin ke data warehouse, itu kita pakai yang B sama C. Nah, masukin sebagian saja, BINUSian 22 saja, itu bisa ada 2 pilihan, without update notification atau with update notification. Itu konsepnya gini, kalau misalnya kata 2022 dimasukin ke data warehouse, kalau misalnya ada anak 2022 yang muncul, misalnya yang ditarik ke data warehouse, itu adalah BINUSian 2022 itu ada 1.000 orang. Kalau ada yang nyusul belakangan nih, ada BINUSian 22 yang aktif lagi, yang tadinya cuti gitu ya, terus aktif lagi, nah itu kalau yang
with update notification itu ada notice ke oke ada data tambahan baru, nanti tolong dilakukan ETL lagi. Nah itu kalau yang with update notification. Oh ya, kalau data warehouse ini kan sifatnya tidak seperti OLTP ya, tidak refresh-nya tidak secara online, tapi dia refresh-nya itu adalah untuk kebutuhan kita, misalnya kita refresh-nya setiap sebulan sekali atau berapa bulan sekali, itu seperti itu. Jadi dia tidak refresh-nya tidak secara online dan tidak secara real time, tapi dia sesuaikan kita refresh data warehouse-nya itu setiap untuk periode waktu berapa lama. Kalau di data warehouse kan nggak ada update ya, kalau di SQL kan ada insert, update, delete. Kalau di data warehouse ini nggak ada itu, nggak ada update. Update-nya dilakukan dengan kita lakukan ETL lagi, masukin data lagi, seperti itu. Nah, terus ada transform. Di transform ini isunya adalah transform text space usually involve various operation. Di transform ini ada beberapa operasi yang bisa dilakukan, misalnya filter. Kayak tadi tuh filter, kita misalnya menarik data ke data warehouse hanya minusnya 22 saja, kita filter. Sorting, terus setelah kita tarik, kita sorting misalnya berdasarkan NIM ya. Terus agregasi misalnya kita mau mencari minusnya 22 yang jumlahnya ada berapa gitu. Agregasi. Nah, terus join data, terus cleaning data, deduplikasi sama validasi data. Nah, kalau transformation ini, kalau format standar itu tadi udah jelas ya, format standar itu tipe datanya sama size-nya. Kalau cleansing tadi udah dibahas juga, jadi ini dilakukan di transform. Kalau yang kita jelaskan di data pre-processing tadi kan ada 4. Itu kalau di ETL itu dilakukan di transform. Menseragamkan standar, terus cleansing gitu ya. Terus deduplication itu meremove duplikasi value. Tapi kalau datanya disimpan di dalam database relasional, seharusnya keempat isu ini nggak muncul. Karena apa? Karena datanya udah kita simpan di dalam sumber datanya disimpan di dalam database, kecuali sumber datanya itu dari CSV atau dari Texar. Mungkin 4 isu ini bisa muncul. Terus keempat constraint ya. Makanya kalau bikin data warehouse itu lebih disarankan kita udah punya database dulu sebelumnya untuk menyimpan data. Kalau kita simpan di dalam database sebelumnya, 4 isu ini bisa nggak muncul sih seharusnya. Ini yang dilakukan di transform ya. Jadi kita melakukan yang di data pre-processing itu, kalau di ETL kita lakukannya di transform. Kita transform lagi. Tadi ya, ada decoding. Decoding itu meremove field yang memiliki nilai informasi yang hampir sama. Jadi kita lakukan satu-satu, misalnya di tabel A namanya keterangan atributnya, di tabel B namanya description. Mungkin kita pakai yang mana nih, salah satu aja, keterangan atau description, itu yang decoding. Terus kalau merging tadi yang udah kita sebutkan gitu ya, misalnya dia ada di 2 tabel nih, ada product ID, product price. Ini merging ini kayak tadi, misalnya ada nama awal, nama tengah, nama akhir. Kita merge aja lah dari jadi satu nama, jadi satu atribut namanya full name gitu. Kalau splitting itu kebalikan. Dari full name di split jadi first name, last name, middle name, kebalikan. Kalau calculated ini nanti diperlukan pada saat di tabel calculated untuk menentukan measure ini. Terus summarize itu juga, summarize ini nanti calculated sama summarize ini nanti adanya di table fact untuk measure. Kira-kira gitu. Ini yang transform ya. Sampai di sini transform ada yang mau ditanyain? Nah, ini kalau loading ini kuncinya adalah nge-load hasil transform ke dalam data warehouse. Nah, di sini ada yang initial load, ada yang incremental, ada yang full refresh.
initial load itu ya yang biasa kita lakukan itu defaultnya itu yang inisial gitu ya. Kalau incremental itu proses loadnya secara bertahap. Kalau full refresh ini erase the content of one upload table and reload with refresh data. Ini kalau initial load ini kita nge-load dari hasil transfer ke dalam data warehouse, tapi dia tidak refresh. Kalau untuk memudahkan supaya terjadi refresh, dia pakai view-nya yang full refresh. Ini kalau nanti kalian pakai SQL Server, untuk ETL-nya tinggal, biasanya ini udah ada di fitur-fiturnya, tinggal pilih aja apa kamu pakai initial load, incremental, atau full refresh. Pak Reza, terima kasih. Jadi Pak Reza jelasinnya ibu-ibu ke data ini desain SQL ya, ini contohnya desain SQL di Oracle. Bisa berbeda-beda. Contohnya Oracle ada SQL system, source SQL, base reference lookup, terus jadi intra SQL, terus intra SQL lagi, di intra SQL itu dibedakan per derive sama agregat, terus derive agregat. Ini contoh diagram flow SQL di Oracle. Ini juga di Oracle. Ini di SQL Server. Di data source ini simple ya. Ini gambaran SQL yang simple seperti ini. Data source SQL. Kemudian ini ada data source. Ini yang dapat berdatanya CSV, XML, binary, data, extract, transfer, coding, masuk ke data warehouse. Kemudian dari data warehouse kita butuh untuk dianalisa. Kalau kita untuk analisanya, untuk visualisasinya, untuk data warehouse itu bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard. Dashboard itu di dalamnya kan isinya apa? Isinya tabel dan grafik. Bisa juga untuk visualisasinya itu ditampilkan untuk keperluan mining seperti itu. Tapi kalau skripsi yang data warehouse itu kebanyakan dari data warehouse visualisasinya itu ditampilkan dalam bentuk dashboard. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini saya ada contoh proses SQL ya. Kita lihat contohnya dulu, nanti baru saya kasih tugas untuk melakukan desain SQL. You're about to marry yourself to a tool. Be sure your spouse Ini ada contoh create SQL di SQL Server. Jadi kalian saya share ini lumayan bagus ini videonya, dia ada introduction, ada cara SQL, ada segala macam. Nanti kalian lihat ini salah satunya ya create SQL-nya, nanti kalian bisa yang terkait sama ini dia ada level 1, level 2 ini saya share di ini linknya ya. Dia soalnya bukan cuma ini aja, ada level 1 itu tentang create apa saya lupa. Full tentang tutorial untuk data web. Nah ini kita lihat ya creativity yang proses. Sekarang tampilannya YouTube benar nggak? Tampilannya YouTube benar? Benar Bu. Ini agak panjang, 30 menit, tapi kita nggak full lihat 30 menit, cuma kita lihat yang terkait sama API.
ETL, extract, transform and load, is a process in database usage and especially in data warehousing that involves extracting data from outside sources, transforming it to fit operational needs, which can include quality levels, loading it into the end target database or data warehouse. Part 1, Source Data. Source data to be loaded into the data warehouse is a text file, Excel file and data from the database. Ini kita lihat ya, kalau datanya dari text file atau CSV, ini kemungkinan terjadi noise dan segala macam itu akan kemungkinan besar terjadi. Nah, ini akan jadi PR besar di transformnya kalau kalian sumber datanya dari CSV atau Notepad. Tapi kalau sumber datanya dari database juga, PR di transformnya nggak terlalu besar. Nah, ini PR di transformnya akan besar kalau datanya dari Notepad atau CSV. Part 3, Create the SIS project. Open SQL Server Business Intelligence Development Studio. On the File menu. Kalian pakai Visual Studio nggak di lab? Oke, Bu. Oke, Bu. Pakai Visual Studio? Iya, sama berarti. Point to New and then select Project. Select the Business Intelligence Project type and select Integration Services Project template. Name your project. The text in the solution name box changes automatically to match the project name. Part 4, Loading data from other database. Ini loading ke dalam ini ya. Drag data full task component from the toolbox to the grid. Change the name and double-click the data flow task. In bids, on the toolbox menu, in the data flow sources group, drag OLEDB source onto the data flow design surface. Click New twice. Choose provider, Microsoft OLEDB provider for SQL Server. Type the server name. Choose Use SQL Server authentication and type login and password. Select Save My Password. Choose Database. Click Test Connection and then click OK twice.
Select the table from which to copy data and click OK. Untuk get data ya ke dalam business yang server ini. Change the name. In bids, on the toolbox menu, in the Dataflow destination group, drag OLEDB destination onto the Dataflow design surface. Change the name. In the Dataflow designer, click the source data to select it and then drag its output, green arrow, onto the destination. Double-click destination component and create the connection to the transactions database. Click New button and create new table. Click Mappings tab and then click OK. Click Control Flow tab. Drag Execute SQL task component from the toolbox to the grid. Double-click the Execute SQL task. Select the appropriate connection. Choose False in Bypass Prepare property. Double-click SQL statement and type truncate table San Francisco data. In the Dataflow designer, click the Execute SQL task to select it and then drag its output, green arrow, onto the Dataflow task. Save all. Part 5, Loading Data. Nanti di video ini bisa kalian lihat cara loading dari text file ke dalam SQL Server ini, terus dari Excel segala macam, nanti kalian bisa lihat. Ini tadi adalah loadingnya untuk bukan loading masuk ke dalam data source, tapi loading untuk get data dari data source, dari text file kah, dari Excel kah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang coba kalian dari kelompok masing-masing, dari kasus kelompok masing-masing, coba kita mendesain ETL. Tadi kita lihat script, biar kalian gak ngantuk. Tadi di ekstrak, nanti saya tulis dulu ya, nanti buat juga apa. Ekstrak. Jadi pertama kalian tentukan kasus. Kalau yang dari kelas saya pakai kasus di project masing-masing ya. Terus kita desain ETL. Coba kalau di ekstrak itu akan kita ikunya adalah kalian tentukan mana data yang eksternal dan internal. Nanti saya tulis ya.
Sebentar, diekstrak. Itu kita bisa dulu aja langsung itu yang kita bisa. Mungkin tidak tiap internal data yang kita sebutnya tidak itu ketika ya. Oke, ini aja. Saya geser ke foto tulis. Mari saya stop dulu. Oh, geser.